Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UPT SMA Negeri Semenawajo, kelas 11 IPA 2 kelompok 4, ingin menjelaskan sedikit materi tentang titrasi asam basa. Apa sih itu titrasi asam basa? Nah, jadi titrasi asam basa merupakan suatu prosedur yang dilakukan saat kita ingin menentukan kemolaran atau kadar suatu asam dan basa berdasarkan reaksi neutralisasi. Dalam titrasi asam basa ada beberapa istilah ya teman-teman, di antaranya yang pertama yaitu pentiter. Nah, apa sih itu pentiter? Pentiter yaitu zat yang mentitrasi suatu asam basa yang ingin ditentukan kemolarannya. Yang kedua yaitu titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi merupakan titik saat indikator asam basa mengalami perubahan warna. Yang ketiga yaitu titik ekuivalen. Titik ekuivalen merupakan titik saat asam basa tepat habis tereaksi. Nah, yang keempat yaitu daerah perubahan pH drastis. Daerah perubahan pH drastis merupakan daerah di mana saat terjadinya sedikit penambahan tetes pentiter akan mengubah warna indikator asam basa. Selanjutnya adalah perubahan pH pada titrasi asam basa. Pada saat larutan basa ditetesi dengan larutan asam, pH larutan akan turun. Sebaliknya, jika larutan asam ditetesi dengan larutan basa, maka pH larutan akan naik. Jika pH larutan asam atau basa diplotkan sebagai fungsi dari volume larutan basa atau asam yang diteteskan, maka akan diperoleh suatu grafik yang disebut kurva titrasi. Kurva titrasi menunjukkan perubahan pH larutan selama proses titrasi asam dengan basa atau sebaliknya. Bentuk kurva titrasi memiliki karakteristik tertentu yang bergantung pada kekuatan dan konsentrasi asam dan basa yang bereaksi. Titrasi asam kuat dengan basa kuat. Sebagai contoh, 40 ml larutan HCl 0,1 molaritas ditetesi dengan larutan NaOH 0,1 molaritas sedikit demi sedikit. Berikut kurva titrasi yang menggambarkan perubahan pH selama titrasi tersebut. Dari kurva tersebut dapat disimpulkan yang pertama, mula-mula pH larutan naik sedikit demi sedikit. Yang kedua, perubahan pH drastis terjadi sekitar titik ekivalen. Yang ketiga, pH titik ekivalen sama dengan 7 atau netral. Yang keempat, yaitu indikator yang dapat digunakan yaitu metil merah, bromtimol biru, atau fenoftalein. Namun yang lebih sering digunakan adalah fenoftalein karena perubahan warna fenoftalein yang lebih mudah diamati. Filtrasi asam lemah dengan basa kuat. Sebagai contoh, 40 ml larutan CH3COOH 0,1 m ditetesi dengan larutan NaOH 0,1 sedikit demi sedikit. Berikut kurva filtrasi berwarna biru yang menggambarkan perubahan pH selama filtrasi tersebut dibandingkan dengan kurva filtrasi HCl dengan NaOH yang berwarna merah. Dari kurva tersebut dapat disimpulkan, pertama, titik ekuivalen berada di atas pH 7, yaitu antara 8 sampai 9. Yang kedua, lonjakan perubahan pH pada sekitar titik ekuivalen lebih kecil, yaitu hanya sekitar 3 satuan, dari pH plus minus 7 hingga plus minus 10. Yang ketiga, indikator yang digunakan, fenoftalein. Dengan asam kuat. Sebagai contoh, 40 ml larutan NH3 0,1 m ditetesi dengan larutan HCl 0,1 sedikit demi sedikit. Berikut gambaran kurva titrasi yang menggambarkan perubahan pH selama titrasi tersebut. Dari kurva tersebut dapat disimpulkan untuk pertama, titik ekivalen berada di bawah pH 7 yaitu antara 5 sampai 6.
2. Lonjakan perubahan pH pada sekitar titik ekivalen hanya sedikit sekitar 3 satuan, yaitu dari pH kurang lebih 7 hingga pH kurang lebih 4. 3. Indikator yang digunakan metil merah fenolftatin tidak dapat digunakan karena perubahan warna terjadi jauh sebelum tercapainya titik ekivalen.